konteks pendidikan agama Kristen. Sebelum mulai dengan pembahasan materi, perkenalkan nama saya Pratita Suwana dan teman saya. Dan saya Sandri Arifio Taneo. Dan saya Asnama Yusupatano. Dan saya Asnama Nikurimus Sana. Baik, sekian dari perkenalan singkat kami. Sekarang kita mulai untuk membahas materi. Materi pertama, kisah pertama, memberikan waktu. Baik, A. Pengertian konteks dalam part. Konteks dalam part pendidikan agama Kristen berarti keadaan atau latar belakang yang melingkupi peserta didik dan lingkungan di mana proses pendidikan berlangsung. Seorang memahami dan menghayati firman Tuhan. Dengan kata lain, konteks adalah segala sesuatu yang memberi makna dan arah bagi pelajaran iman Kristen agar tetap relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pentingnya konteks dalam pendidikan agama Kristen. Mengasarkan iman tanpa memperhatikan konteks dapat membuat pembelajaran terasa jauh dari kehidupan nyata. Oleh sebab itu, memahami konteks sangat penting karena membantu peserta didik memahami firman Tuhan secara praktis dan hidup, menjadi pembelajaran lebih menarik, bermakna dan relevan, mendorong peserta didik menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam lingkungan mereka, dan menghubungkan ajaran Alkitab dalam realitas sosial dan tantangan zaman modern. Dengan C. Macam-macam konteks dalam part. Satu, konteks Alkitab. Memahami latar belakang budaya sosial dan sejarah ketika teks Alkitab ditulis. Contohnya memahami teks masyarakat Yahudi untuk menafsirkan perumpamaan Yesus. 2. Konteks sosial dan budaya. Menyesuaikan pengajaran iman dengan nilai, adat dan budaya masyarakat setempat. Contohnya, mengajarkan kasih dalam masyarakat dan menjemuk dan memultikultural. 3. Konteks pendidikan. Menyesuaikan cara mengajar dengan usia, tingkat pemahaman, dan kebutuhan peserta didik. Contohnya, menggunakan metode bermain untuk anak-anak dan diskusi untuk remaja. 4. Konteks gerejawi. Berkaitan dengan ajaran, tradisi, dan kehidupan bergereja di lingkungan peserta didik. Contohnya, menghubungkan pelajaran sekolah minggu dengan kegiatan ibadah. 5. Konteks zaman modern. Menganggap tantangan era digital, media sosial, dan globalisasi dari perspektif iman Kristen. Contohnya, etika digital dan tanggung jawab sebagai saksi Kristus di dunia nyata. Yang kelima, yang keempat, penyerapan konteks dalam pembelajaran part. Guru part harus menjadi fasilitator iman yang mampu menghubungkan ajaran Alkitab dengan realitas kehidupan peserta didik. Beberapa langkah yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, mengaitkan pelajaran Alkitab dengan pengalaman sehari-hari. Yang kedua, menggunakan media dan metode yang sesuai dengan konteks lokal. Yang ketiga, memberikan ruang bagi peserta didik untuk menafsirkan nilai-nilai iman dalam kehidupan nyata. Yang keempat, mendorong diskusi tentang masalah sosial, lingkungan, dan iman. Bagian yang kelima, contoh penerapan. Ketika guru mengajarkan tentang kasih, ia tidak hanya membaca 1 Korintus 13, tetapi juga menolong siswa untuk menunjukkan kasih di sekolah, seperti menghormati teman berbeda agama, membantu teman yang kesulitan, dan menghindari perundingan. Oke, baik, sekian dari penyampaian materi. Mungkin teman-teman belum paham tentang apa yang kita bahas, boleh bertanya. Dan saya belum paham di sini, saya belum paham tentang konteks dalam pendidikan agama Kristen. Baik, di sini yang saya pahami dalam pendidikan agama Kristen adalah konteks dalam part adalah latar belakang kehidupan peserta didik yang meliputi aspek sosial, budaya, ekonomi, lingkungan, dan spiritual yang mempengaruhi cara mereka memahami firman Tuhan. Contohnya,
siswa yang tinggal di daerah pedesaan akan lebih mudah memahami ajaran tentang suku dan kerja keras melalui contoh bertani, sedangkan siswa di perkotaan dapat memahami melalui contoh pekerjaan kantor atau usaha kecil. Baik, mungkin masih ada. Baik, di sini saya akan bertanya sedikit mengenai dampak negatif jika pembelajaran PAK tidak diperhatikan konteks. Oke, sini saya pahami adalah pembelajaran menjadi kaku, sulit dipahami dan peserta didik merasa pelajaran pendidikan agama Kristen tidak berhubungan dengan kehidupan mereka. Itu contohnya, jika guru hanya menjelaskan ayat Alkitab tanpa mengaitkan dengan masalah pergaulan remaja, siswa tidak tahu bagaimana menerapkan iman Kristen saat menghadapi tantangan teman sebaya. Baik, mungkin masih ada. Baik teman-teman, di sini yang saya minta untuk teman-teman untuk sebutkan dan jelaskan macam-macam konteks dalam PAK. Baik, di sini saya akan menjawab macam-macam konteks dalam PAK. Itu ada 5. Yang pertama, konteks Alkitab, memahami latar sejarah dan budaya saat Alkitab ditulis. Contoh, menjelaskan perumpamaan tentang gembala dengan memahami kehidupan eternal pada zaman Yesus. Yang kedua, konteks sosial dan budaya. Konteks sosial dan budaya menyesuaikan ajaran iman dengan budaya masyarakat setempat. Contoh, mengajarkan kasih dan toleransi di tengah masyarakat yang berbeda suku dan agama. Yang ketiga, konteks pendidikan. Konteks pendidikan menyesuaikan metode mengajar dengan usia dan kemampuan siswa. Contoh, anak SD belajar melalui cerita dan gambar, sedangkan mahasiswa melalui diskusi dan studi khusus. Yang keempat, konteks gerejawi. Konteks gerejawi mengaitkan pembelajaran PAK kehidupan gereja. Contoh, menghubungkan pelajaran tentang pelayanan dengan kegiatan ibadah dan pelayanan sosial gereja. Yang kelima, konteks zaman modern. Konteks zaman modern menjawab tantangan era digital dan globalisasi. Contoh, mengajarkan etika menggunakan media sosial agar tidak menyebarkan hoax atau ujaran kebencian. Baik, itu saja yang saya pahami. Oke, baik, terima kasih teman-teman sudah bertanya. Di sini saya akan menyimpulkan apa yang sudah kita bahas. Dari konteks dalam pendidikan agama Kristen sangat penting karena membuat pembelajaran iman lebih hidup, bermakna dan relevan dengan kehidupan peserta didik. Pendidikan agama Kristen yang kontekstual bukan hanya mengajarkan teori, tetapi juga membentuk karakter Kristiani yang mampu menerapkan kasih, keadilan, dan kebenaran dalam dunia nyata. Sekian dari penyampaian materi kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.